Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan 3 ayat terakhir yang ada di surah At-Takasur, yaitu ayat yang akan kita bahas di hari ini, la tarawunnal jahima. La taro. Nah, di sini ada ro berharokat fathah, ini yang dinamakan ro tafkhim. La tarawunna. Nah, di sini ada nun berharokat tasydid. Ini yang dinamakan gunnah. Ada alif lam, yang alif lamnya terdengar dengan jelas. Ini yang disebut dengan alif lam qomariyah, karena ada alif lam ketemu jim. Ya, ini alif lam qomariyah, lamnya terdengar jelas. Ada kasroh ketemu ya mati, ini namanya mad tabi'i. Nah, di sini ada kata ada tanda waqaf mamnu. Nah, kalau waqaf mamnu, maka di sini berlakulah mad tabi'i, ya. Sedangkan kalau kita bacanya waqaf, kalau bacanya wasal itu terjadi mad tabi'i. Kalau kita bacanya waqaf, maka mad arid li sukun. Karena ini ada di akhir ayat. Latinnya latarawunnal jahima. Kalau dibaca wasal. Latarawunnal jahim. Kalau dibaca waqaf. Adapun artinya, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Pada minggu yang lalu kan kita membahas ya, bahwasanya ada ainal yakin, ada ilmu yakin, ainal yakin, ada hakul yakin. Nah, di sini kemarin itu ada kata kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kelak mereka akan mengetahuinya. Ya kan? Tahunya dengan ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan Allah mengancam mereka, orang yang bermegah-megahan, orang yang ingkar, dengan keadaan saat ahli neraka melihat neraka. Ya, sama seperti ahli neraka ketika melihat neraka. Ketika neraka bergolak dengan sekali golakan, mereka semua tersungkur. Karena apa mereka bisa sampai tersungkur, menjadi lemas? Malaikat aja juga takut. Ya. Malaikat saja sampai takut melihat betapa dahsyatnya neraka. Nah, kalau nerakanya makhluk Allah aja bisa sedemikian menakutkannya hingga malaikat aja menjadi takut, apalagi Allah yang menciptakan. Ya. Seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Tsumma, di sini ada mim bertasydid. Ini yang dinamakan gunnah. Lataro. Nah, ro-nya ini harokat fathah. Kalau harokat fathah, ini namanya ro tafkhim. Ada lagi latarawunna. Nah, di sini nunnya berharokat tasydid. Apa? Gunnah lagi. Mim dan nun bertasydid itu hukumnya gunnah. Ada fathah ketemu alif mati namanya mad tabi'i. Ada fathah ketemu ya mati namanya mad layyin. Ingat baik-baik, mad layyin itu apabila ada fathah ketemu ya mati atau ada fathah ketemu wawu
mati. Itu yang dinamakan mad layin. Ainal yakin, ada alif lam ketemu huruf ya. Alif lam ketemu huruf ya itu namanya alif lam qomariyah. Ada qaf berharokat kasroh di depannya ya mati, ini yang dinamakan mad tabi'i. Namun berhubung ada tanda waqaf mamnu, maka kalau dibaca waqaf karena di akhir ayat itu terjadinya mad arid li sukun. Tetapi karena ini ada waqaf mamnu yang membacanya wasol atau sambung, maka dihukuminya cukup dengan membacanya secara mad tabi'i. Thumma latarawunnaha ainal yaqini. Kalau dibaca wasol. Tapi kalau dibaca waqaf, thumma latarawunnaha ainal yaqin. Bacanya lebih panjang karena kalau mad arid li sukun itu panjangnya 5 sampai 6 harakat. Adapun artinya, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ainul yakin, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Ainul yakin itu mengetahui secara yakin. Karena apa? Melihat. Ro'a, latarawunna, berasal dari kata ro'a, melihat. Nah, orang-orang yang bermegah-megahan, orang yang ingkar kepada Allah, ketika melihat neraka, itu sudah melihatnya dengan ainal yakin. Melihat dan yakin, oh iya ada ya ternyata neraka. Dan saya bakal masuk ke dalam neraka, itu kan udah ainal yakin. Ketika di bumi, dia baru ilmul yakin. Bagi kita yang merasa yakin nanti akan ada kehidupan, kita yang percaya bahwasanya ketika nanti setelah kita mati ada kehidupan, di mana akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah, yang berbuat baik sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, yang berbuat jahat sedikit pun juga akan mendapatkan balasannya. Itu yang namanya ilmu yakin. Baru mengetahui, baru dapat informasi, tapi kita sudah yakin. Kenapa kita punya yakin? Itulah petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, karena kita membaca Al-Quran. Kita yakin bahwasanya nanti setelah kita berakhir di dunia ini, atau dikatakan mati, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, apapun perbuatan kita akan mendapatkan balasannya. Itu ilmu yakin. Nah, kalau sampai melihat, kita udah tahu bahwasanya akan ada kehidupan yang ada setelah kita mati, tetapi kita malah justru tidak beribadah kepada Allah, maka ketika dia dihadapkan ke neraka yang bergolak, yang disebutkan di ayat sebelumnya, yang malaikat aja tersungkur melihatnya, ya sudah, dia, iya ya benar ya, dulu saya udah tahu ada begini, saya nggak beribadah, ini saya di depan saya ini udah nerakanya. Ya kan? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung dari murkanya Allah. Neraka bagi orang-orang kafir adalah tempat tinggal selamanya. Na'udzubillah. Sedangkan bagi mukmin yang masuk ke sana, ia hanya tempat tinggal sementara karena ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Pada saat kelas 7 itu sudah dijelaskan ya, bahwasanya ada yang namanya neraka. Neraka itu 7 lapisan, 7 tingkatan. Di mana neraka itu setahun pertama berwarna merah, 1000 tahun pertama dibakar itu warnanya merah, 1000 tahun yang kedua warnanya putih, dan 1000 tahun ketiga itu warnanya gelap hitam pekat. Dan siapa yang kena asapnya dari neraka, maka otaknya akan mendidih. Itu baru kena asapnya doang. Jadi panasnya luar biasa. Itu yang menciptakan berarti lebih luar biasa. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka itu. Kata Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau kita yang mukmin bukan berarti kita langsung bisa bebas begitu saja. Ingat baik-baik
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu nanti akan ada di bahasan surah berikutnya. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit akan dapat balasannya. Siapa yang berbuat kejahatan sedikit juga akan mendapatkan balasannya. Nah, orang mukmin tentunya nggak sepanjang hidupnya itu berbuat baik terus. Bisa jadi kejebur sebuah kesalahan. Nah, kesalahan, kekeliruan, keingkaran, kemaksiatan kepada Allah itulah yang nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi bukan berarti kita selaku muslim terselamatkan dari neraka. Kalau ada yang terselamatkan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa gunnah mim bertasydid. Latus alunna non bertasydid, gunnah lagi ya. Yau ada fathah ketemu waw mati, mad layyin. Ma'idzin a. Nah, di sini ada tanwin ketemu ain, ini yang namanya idhar. Anin naim ada alif lam syamsiyah karena alif lam yang enggak jelas. Kemudian ada gunnah nih, nunnya bertasydid. Anin naim. Nah, di sini sama. Ini ada kasroh ketemu ya mati, ini namanya matobi. Tapi karena ini di akhir surat, maka kita bacanya waqaf. Itu yang ada adalah mad arid lis sukun. Adapun latinnya tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Baca waqaf. Kalau masih dibaca hidup ya naimi, dua ya. Tapi karena kita bacanya waqaf, naim, jadi lebih panjang. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Yang tadi Bapak sampaikan, semua yang terjadi di dunia ini, semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan mendapatkan balasannya. Berbuat jahat akan dimintai pertanggungjawabannya dan juga akan mendapatkan balasannya. Kata latus alunna itu berasal dari kata sa'ala yang dihubungkan dengan huruf lam. Latus alunna. Ya, untuk apa? Penekanan, sumpah penekanan bahwasanya pasti kamu akan ditanya. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwasanya pasti manusia akan ditanya. Ya. Baik itu ditanyanya hanya sebuah meminta pertanggungjawaban ataupun meminta kesaksian. Jadi akan ditanya semuanya. Saya akan menyaksikan kalian belajar dengan baik. Ya, saya akan menyaksikannya nanti di akhirat kelak. Kalian akan menyaksikan bahwasanya saya sudah mengajar, sudah menyampaikan ilmu ini, ya kalian akan benar nggak Pak Jafar sudah melaksanakan tugasnya? Itu akan dipertanyakan. Jangankan menunggu Allah, kadang di dunia saja dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala sendiri berarti meminta, baik materi maupun informasi ya yang tadi sampaikan. Semua manusia nanti di akhirat akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang terangkum dari kata an-naim ini. Nafas kita, melihat, mendengar, berbicara, merasakan. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kesehatan. Ini yang dinamakan naim. Kecerdasan, diberikan waktu yang lapang. An-naim. Ya. Setiap yang kita nikmati adalah nikmat dari Allah. Ingat baik-baik, semuanya itu milik Allah. Yang kelak akan ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Sehat, waktu, harta, hingga anak-anak. Jangan sampai nikmat itu justru melalaikan diri kita dari akhirat. Sekarang kamu dapat handphone bagus buat belajar, tetapi kamu malah manfaatkannya untuk main Mobile Legends atau mau PUBG.
Nah, ya kalau kayak gitu kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan tidak perlu menunggu sampai akhirat pun kadang orang tua kalian akan menanya, ngapain dibeliin handphone kalau cuma main-main? Seperti itu ya. Melalaikan diri dari beribadah kepada Allah, jangan sampai atas waktu yang sudah diberikan, karena jika sampai demikian, nerakalah tempatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Adapun seperti biasa, kalian kunjungi Google Form untuk evaluasi sekaligus absensi. Adapun untuk password hari ini, Bapak menggunakan kata kenikmatan. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.